Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Opa. Manusia tidak bisa melihat hati orang lain. Ada orang yang kaku dalam pergaulan, bertabiat kasar, tidak menyenangkan, tetapi berhati emas. Sebaliknya ada orang yang tingkah lakunya halus dan menyenangkan, tetapi berhati perunggu. Hati seseorang akan kelihatan kalau kita mengalami musibah yang menyebabkan kita jatuh, terancam dan tidak berdaya lagi. Di sini akan terlihat siapa yang teman dan siapa yang bukan teman. Lebih-lebih kalau musibah yang kita alami bisa melibatkan dan membahayakan dirinya, pasti mereka akan menghindar. Dua belas murid Yesus, semuanya terlihat sebagai murid yang setia. Kemana Yesus pergi, selalu mereka mengikuti Yesus tanpa lelah, sampai mengantuk berat ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Ketika Yesus mengalami musibah, ditangkap, diadili oleh Pilatus, dan akan disalibkan, dari 12 murid Yesus dapat dilihat hati kesetiaan mereka masing-masing kepada gurunya. Dari 12 murid Yesus dapat ditemukan 4 macam karakter. Mari kita lihat satu persatu dari ke-12 murid Yesus. Pertama, murid Yesus yang bernama Yudas, yang menjual Yesus dengan 30 keping uang. Jadi dia ikut Yesus karena uang. Terakhir terlihat Yesus dijual kepada imam Yahudi untuk mendapatkan uang 30 keping. Kedua, murid Yesus yang bernama Petrus. Dia menyintai Yesus, tetapi lebih menyintai dirinya sendiri. Ketika Yesus diadili, dia ingin mendekat pada Yesus, tetapi tidak berani sebab takut terlibat dan ditangkap. Sehingga ketika Petrus ditegur oleh seorang wanita, dia tidak segan-segan menyangkal Yesus, dan Yesus disangkalnya sampai 3 kali. Ketiga, murid Yesus yang bernama Yohanes. Dia tanpa memperdulikan dirinya sendiri, mendampingi Yesus ketika memanggul salib, sampai Yesus mati di kayu salib. Karena cintanya kepada Yesus, dengan risiko yang tinggi, kemungkinan dia bisa ikut didera dan disalibkan. Berarti dia lebih mencintai Yesus daripada dirinya sendiri, seperti seorang ibu, yaitu Maria, yang menyintai anaknya Yesus, tidak mempunyai rasa takut sedikit pun. Coba bayangkan, misalnya Anda menyintai seorang tokoh PKI yang akan dihukum mati, lalu Anda ikut mendampingi ketika dia mau dieksekusi. Apakah Anda berani mengambil risiko dengan mengabaikan keselamatan diri Anda sendiri? Demikian juga dengan Yohanes, murid Yesus. Cintanya terlihat dari perbuatannya. Keempat, murid-murid Yesus yang lain, mereka mengikuti Yesus karena
sudah makan roti yang diperbanyak oleh Yesus dan sudah kenyang. Jadi ikut Yesus karena masalah kebutuhan hidup jasmani yang bisa didapatkan dari Yesus. Banyak orang ikut Yesus karena masalah jasmani, kebutuhan dunia yang nikmat buat kenikmatan daging. Seperti Yesus pernah berkata ketika mereka selalu mencari Yesus. Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Dari 12 murid-murid Yesus, ternyata bisa kita temukan 4 karakter yang berbeda-beda. Lalu bagaimana dengan diri kita sendiri sebagai murid Yesus? Marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita sekarang berada di posisi yang mana? Apakah kita seperti yang pertama, yaitu Yudas yang menjual Yesus? Kita mempromosikan Yesus untuk mendapatkan umat. Dengan umat yang banyak, kita menjadi terkenal dan disanjung banyak orang, dan tentu akan menghasilkan banyak uang yang dapat kita nikmati hidup di dunia ini. Kita sama sekali tidak menyintai Yesus. Jadi nama Yesus kita pakai untuk menghasilkan uang. Atau yang kedua, yaitu Petrus menyintai Yesus tetapi lebih menyintai dirinya sendiri. Kita lebih menyintai anak-anak, lebih menyintai istri atau suami daripada menyintai Yesus. Jadi cinta kepada Yesus ditempatkan di nomor 2. Nomor 1 yaitu cinta diri, cinta anak-anak, dan istri atau suami. Atau yang ketiga, yaitu Yohanes yang tidak memperdulikan dirinya. Dia siap mati karena cintanya kepada Yesus. Kita benar-benar menyintai Yesus, lebih dari diri kita sendiri, lebih dari menyintai anak dan istri atau suami. Ini namanya cinta agape, cinta tanpa syarat. Dalam keadaan apapun juga, kita menderita atau tidak, tanpa syarat kita tetap menyintai Yesus. Atau yang keempat, yaitu murid-murid Yesus yang lain. Mereka hanya merasa sedih dan kasihan karena kehilangan Yesus. Kita sama sekali tidak menyintai Yesus. Kita hanya minta-minta apabila kita mengalami kesulitan. Minta disembuhkan, umur panjang, sukses, berhasil dalam usaha atau studi, dan lain sebagainya. Yang semuanya bertujuan untuk kebutuhan jasmani dan hidup kita di dunia. Lalu, yang berkenan dan yang dikehendaki oleh Yesus itu yang mana?
Apa kata Yesus? Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dari ayat ini jelas bahwa Yesus yang telah mengorbankan dirinya menderita amat sangat ketika disalibkan. Karena cintanya kepada semua manusia agar kita mengalami keselamatan dan bisa kembali ke rumah Bapaknya. Menuntut cinta timbal balik. Tidak lain supaya Yesus yang dikorbankan sebagai anak domba Allah tidak sia-sia dan bisa menghasilkan tuaian dan kita terselamatkan. Mari kita umat Kristen diposisikan sebagai mempelainya. Sehingga hubungan kita dengan Yesus sebagai suami istri yang tak terpisahkan dan saling menyintai. Sehingga tentu cinta kita yang utama adalah kepada Yesus. Dan cinta anak-anak, istri atau suami. Apalagi cinta harta adalah yang kedua. Kalau kita renungkan lebih dalam, dapat kita pahami tuntutan Tuhan Yesus itu. Yesus tidak mau penderitaannya sia-sia, tidak menghasilkan tuaian. Sebab orang kalau menyintai Yesus, mereka pasti akan mengikuti firman-Nya. Tidak salah, ketika Yesus mau menyerahkan domba-dombanya supaya digembalakan kepada Petrus, Yesus tanya sampai 3 kali kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Akan tetapi kalau kita pikir hanya sepintas, tuntutan Yesus itu sangat berlebihan. Bagaimana kita harus menyintai Yesus lebih dari anak-anak kita, anak yang dikandung, dibesarkan dari bayi, disayang-sayang, sedangkan Yesus baru kita kenal dari Alkitab. Benar-benar permintaan Yesus ini kelihatan tidak masuk di akal dan tidak dapat dilaksanakan. Dari 4 pilihan tersebut di atas dapat disederhanakan menjadi 2 pilihan. Pertama, seperti Yesus pernah berkata, "Engkau mencari aku karena engkau sudah kenyang dengan roti yang aku berikan." Artinya, kita ikut Yesus karena masalah duniawi. Yesus sebagai Tuhan bisa menolong memenuhi kebutuhan kita, menyembuhkan, memberikan rezeki yang berlimpah-limpah, dan sebagainya. Kedua, karena kita memang menyintai Yesus, kita benar-benar paham bahwa penderitaan Yesus di kayu salib itu adalah semata-mata untuk menyelamatkan roh kita, bukan untuk kenikmatan kedagingan. Lalu apa kata Yesus? Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu
adalah roh dan hidup. Kita manusia bebas memilih, mau enak dan nikmat hidup di dunia yang hanya sementara, atau mau menyelamatkan roh kita supaya bisa hidup kekal bersama Allah di surga. Shalom.